Nah, kalau ini disimpulkan, maka sebenarnya ada dua faktor utama seseorang itu menerima uang. Satu, menyenangkan orang lain. Dua, punya karya. Kalau kamu tidak menyenangkan orang lain dan tidak punya karya, tidak punya hasil, maka kalau kamu dapat uang, itu hanya ada dua. Satu, dibelas kasihani. Dua, pasti merugikan orang lain. Nah, jadi yang harus dikembangkan itu terus. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Bangsa TV. Sekarang kita ada di program Sadono dan Sadono di episode terbaru ini, di mana kita akan membahas sesuatu yang cukup mungkin nggak terlalu banyak yang melek di kalangan orang-orang berusia muda seperti itu ya. Tapi tentunya sekarang kita podcast dengan satu-satunya Bapak Bambang Sadono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Bambang Sadono dengan Bambang Sadono Junior. Kali ini saya tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Oke, jadi tema hari ini itu finansial. Makanya menurut saya ini cukup menarik untuk dibahas karena saya merasa mungkin untuk saya sendiri kurang dibahas mungkin bahas dengan keluarga yang lain, mungkin kakak-kakak juga nggak ada yang sharing-sharing karena keluarga sendiri gitu. Tapi mungkin pertanyaan pertama mungkin dari awal dulu ya, mengatur ekonomi kan pasti sudah wajib ya bagi orang yang sudah berkeluarga seperti itu. Tapi sebelum menikah dulu, bagaimana sih Pak bentuk pengeluarannya Bambang Sadono itu dulu ngapa-apa uang itu? Saya mulai dari awal aja ya. Jadi mulai dari awal untuk melukiskan betapa susahnya pada waktu saya masih sekolah gitu ya. Saya sepanjang setahu saya selama 3 tahun sekolah SMP itu sepatu saya cuma satu, itu sepatu bata itu jadi dipakai seperti itu. Jadi kamu tahu betapa sulitnya. Bahkan saya mau membeli sandal jepit aja itu susahnya bukan main. Jadi sandal itu kalau sudah lepas di jalan yang becek itu kan lengket di tanah itu ya. Kemudian bawahnya dikasih itu cemiti itu supaya masih. Nah, itulah gambaran betapa sulitnya itu. Kemudian saya lulus SMA, saya ikut Pak D jadi kerja. Kemudian saya ingat gaji pertama saya itu setelah lulus SMA itu 9.000. Nah, 9.000 itu saya pakai apa? Pertama saya belikan arloji. Kamu bisa membayangkan kan, saya nggak pernah punya arloji. Itu pertama kali saya beli arloji, itu mungkin harganya 7.500 lah, tinggal sisa 1.500. Nah, itu basisnya itu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara keuangan itu saya juga tidak tahu bagaimana mulainya, tapi saya menyadari bahwa saya harus bekerja dengan keras, memanfaatkan peluang yang ada, apapun itu harus kita kerjakan. Nah, saya pada waktu itu kerja di bagian pergudangan. Nah, bagian pergudangan itu menerima, karena di DPU ya, Dinas Pekerjaan Umum, maka menerima material-material untuk itu pembangunan dan sebagainya. Nah, suatu saat saya mendapat kiriman
batu gamping itu, artinya yang dipakai nanti kalau dihancurkan dipakai campuran untuk apa? Membangun itu, untuk melekatkan bata-bata itu pakai itu. Nah, pemborong apa sapirnya itu saya tidak tahu, dia membawanya supaya mungkin lebih irit tempatnya ya, mobilnya itu dia masih bongkar-bongkar batu itu. Nah, kemudian menawarkan pada saya, apakah Pak Bambang mau menghancurkan itu, karena itu mudah, cuma dikasih air itu nanti sudah jadi, dan itu ada biayanya. Nah, saya karena ya kenapa nggak dimanfaatkan gitu ya, padahal tidak pernah punya pengalaman. Saya dibantu beberapa teman gitu ya, 4-5 orang, kemudian mengocori batu gamping itu dengan air gitu ya, itu semalam suntuk, semalam artinya sudah berubah menjadi Anoman semua, jadi wajahnya putih, putih. Jadi saking bodohnya hanya karena pengen supaya saya dapat upah itu. Nah, itu menunjukkan bagaimana bahwa seseorang itu supaya punya uang itu harus bekerja. Atau itu. Nah, kemudian sebelum menikah ada episode lain juga yang penting. Mungkin ini sudah sering saya ceritakan. Saya pindah ke Semarang, jadi wartawan, tapi masih masih honorer istilahnya. Jadi dibayar berdasarkan tulisan yang ditulis. Kemudian saya sudah nyambi menjadi guru. Jadi mungkin saya dapat seminggu ngajar 2 kali. Nah, tapi saya masih juga berusaha supaya mendapat penghasilan. Saya menjadi agen majalah, agen koran. Itu yang saya lakukan. Bahkan sempat jadi loper juga pagi-pagi sebelum kuliah saya sudah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah nggak ada orang bisa punya uang tanpa mau bekerja. Nah, kalau kemudian setelah panjang gitu ya, kemudian saya jadi wartawan, saya selalu begitu. Saya nggak pernah misalnya jadi wartawan itu satu aja kerjaannya itu, enggak. Saya jadi dosen. Saya mendirikan agen koran yang lebih besar ketika di Suara Merdeka. Saya membuat menerbitkan buku-buku. Jadi saya dapat uang dari banyak tempat. Nah, kalau ini disimpulkan, maka sebenarnya ada 2 faktor utama seseorang itu menerima uang. 1, menyenangkan orang lain. 2, punya karya. Kalau kamu tidak menyenangkan orang lain dan tidak punya karya, tidak punya hasil, maka kalau kamu dapat uang, itu hanya ada 2. 1, dibelas kasihani. 2, pasti merugikan orang lain. Nah, jadi yang harus dikembangkan itu terus. Nah, kemudian menikah, ya. Jadi saya menikah itu hanya 1 malam ada di rumah bapak ibu mertua. Kemudian langsung saya boyong ke kontrakan sendiri. Bayangkan bahwa kita ingin mandiri. Kemudian dalam waktu 1 atau 2 tahun lah maksimal, saya sudah punya rumah sendiri. Saya kredit rumah sendiri. Karena gajinya itu nggak cukup, kemudian harus di markup ya supaya diterima bank, harus itu supaya bisa nyicil. Tetapi saya harus ganti uang itu dengan banyak menulis. Saya dulu di Suara Merdeka mungkin rajanya menulis itu saya. Jadi honorarium saya paling banyak ya, setiap minggu, setiap hari Sabtu, walaupun itu bulan gajiannya kan tanggal tua kan, tanggal Suara Merdeka tanggal tua, tapi saya setiap Sabtu saya dapat uang karena saya mengambil honorarium tulisan-tulisan saya selama seminggu itu. Jadi setiap malam minggu saya pasti bisa jalan, bisa makan, bisa itu dengan gaya seperti itu. Nah, kemudian kalau itu diteruskan selama di Suara Merdeka, saya kira saya posisinya itu lebih baik ya. Rumah saya mungkin agak
lumayan, mobil saya tidak hanya satu, ya karena itu nah keuangan. Nah nanti kita bisa cerita lebih lanjut. Hampir walaupun mungkin kita belajar dan sebagainya, seingat saya di dalam rumah tangga saya nggak pernah berselisih karena uang. Itu kalau tanyaannya. Oke. Ya karena itu ya pertanyaan selanjutnya kan bagaimana Papa belajar dari orang tua seperti itu. Nah itu kan dulu kan Papa datang dari keluarga yang maaf tapi kurang berkecukupan seperti itu. Nah itu dulu yang diambil Papa itu apa tuh pas masih kecil itu? Justru saya belajar dari kesulitan. Jadi gini, ada orang karena menghadapi kesulitan lalu banyak mengeluh lah, banyak menyalahkan, banyak itu. Tapi saya justru belajar. Jadi sejak saya SMA misalnya, saya sudah punya cita-cita. SMA itu yang paling horor, paling trauma itu apa? Itu kalau guru kimia saya itu sudah masuk kelas. Kenapa? Karena guru kimia itu sekaligus penagih SPP. Jadi masuk kelas itu membacakan yang belum membayar SPP adalah ini itu kan malunya bukan main. Nah itu tetapi apa yang saya niatkan sejak itu, ketika itu saya sudah berjanji dalam hati, mudah-mudahan besok anak-anak saya tidak mengalami hal semacam ini. Nah itu sudah saya buktikan kan. Jadi kan anak-anak saya nggak pernah ada masalah soal bayar membayar, itu kan nggak pernah. Nah itu nah kemudian apa yang saya pelajari dari orang tua, saya mempelajari dari kesulitan itu. Jadi yang namanya pegawai negeri, maka nanti saya punya rumus ya. Itu setiap bulan itu kelihatannya loh, ini jangan saya pahami, gaji bapak itu karena mungkin sudah banyak utang ke bond itu, gaji itu bisa tinggal dikit atau minus. Lah dia dapat lagi, dia bond lagi dari koperasinya itu. Nah dalam uang yang terbatas itu, ibunya papa ya, jadi ibu saya itu membawa ke toko di depan rumah itu masih ada family juga. Pokoknya semua uangnya diserahkan di situ untuk membayar tadi kebutuhan rumah tangga yang sudah itu bisa pas bisa kurang. Tetapi dengan itu dibayarkan, maka punya untuk ngambil baru lagi. Jadi ada beras, ada apa, kebutuhannya macam-macam lah, ngambil baru lagi. Nah ini hanya untuk melukiskan betapa saya mengalami masa-masa yang kayak begitu. Nah maka saya juga belajar bahwa ini nggak bisa ini diteruskan gitu ya. Nah tetapi saya selalu menggunakan pendekatan moderat, bukan pendekatan yang konvensional. Pendekatan konvensional itu kalau gajinya 100.000, dia berusaha belanja kurang dari 100.000. Kalau saya balik, karena kalau saya menggunakan pendekatan itu pasti yang namanya istri ya, yang namanya anak itu pasti akan mengeluh, karena apa-apa dibatasi, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kurang. Maka saya selalu mengatakan begini, ya sudah apa, butuhmu apa, ya. Kalau nanti misalnya saat ini saya belum punya, ya udah nanti pasti. Nah, maka saya pakai moderat, yang saya kendalikan itu adalah penghasilannya, bukan pengeluarannya. Kamu tadi kan tanya pengeluarannya. Nah, pengeluarannya biar aja, karena itu akan menumbuhkan kreativitas. Orang kalau uangnya banyak pasti kreatif. Ya. Maka saya kan apa saja yang itu pasti saya beli. Misalnya alat-alat untuk bekerja, itu pasti harus diutamakan dulu, nggak ada masalah. Nah, karena itu maka bisa tumbuh. Kalau nggak ada inersinya berupa uang, ya nggak mungkin. Orang mau tumbuh pakai apa? Ya, jadi lebih baik saya mengejar itu. Maka ini membuat kreatif. Ya. Jadi misalnya kalau mama bilang, saya pengen mobil misalnya, oke, tunggu. Pokoknya itu nanti harus kita capai. Cita-cita itu harus kita capai.
Ya. Nah, karena itu kita sudah punya goal. Oh, ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus itu? Jadi itu yang membuat kita selalu kreatif terus. Ya, oke. Tadi sempat dibahas juga ya gimana setelah menikah kan nggak pernah, tadi katanya nggak pernah berselisih dan cita-cita harus dicapai. Tapi pas pertama-tama itu kalau dari orang tuanya mama gitu, gimana Pak? Itu kan orang tuanya mama kan datang dari keluarga yang bisa dibilang lebih berkecukupan, gitu. Anaknya banyak gitu. Sempat bantu gitu-gitu nggak Pak? Ada sempat? Iya, pasti gini. Pertama, semua orang tua pasti gelisah, pasti bingung lihat anaknya, apalagi saya bawa harus mandiri. Tetapi saya tegas untuk soal itu, nggak boleh minta bantuan dan nggak boleh dibantu. Nah, kadang-kadang kalau sembunyi-sembunyi saya tahu ada benda-benda itu, saya marah, saya suruh kembali. Saya bukan apa-apa, sebenarnya saya nggak pernah mempersoalkan bendanya itu, tapi ini kan sikap. Jadi jangan sampai kita punya sikap ketergantungan. Kita harus bertanggung jawab, kita harus mandiri. Maka kalaupun kita susah, itu jangan pernah cerita kepada orang tua, karena orang tua nanti sedih. Ya, jadi ini harus kita jalani. Maka saya tuh senang kalau misalnya susah. Ya, saya kan mungkin tidak banyak yang tahu apa yang saya, tapi saya punya sendiri. Jadi nanti kalau ketawa sendiri, ya akhirnya nggak ada masalah. Nggak ada. Nah, tetapi apapun ya, ini yang penting nanti kalau semua yang sudah berumah tangga ya, mungkin Soleh tahu, mungkin Ardian sama kamu harus tahu. Ada 3 hal yang harus dipelihara untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ya. Walaupun itu pun nanti ada masalah lain, tapi ini ada masalah pokok. Yang masalah pokok pertama adalah soal keuangan. Jangan sampai nggak terbuka soal keuangan, ya. Nah, kecuali nggak ditanya. Gitu. Jadi semua harus dibuka, kecuali. Tetapi apakah suami tidak boleh? Boleh. Suami itu boleh punya tabungan, punya uang yang mungkin istrinya tidak perlu tahu, karena suatu saat itu kalau darurat itu bisa aja. Ini gimana gitu. Nah, saya memang bisa dianggap benar, bisa dianggap salah gitu ya. Saya menggunakan manajemen bahwa pokoknya istri tahunya beres gitu. Pokoknya semua tahunya beres. Nah, ini menjadi repot juga kalau pas kita kepepet ya, uangnya sedang sedikit gitu, ya dia juga tahunya beres gitu ya. Kita sendiri yang pusing gitu ya. Tapi dia nggak pernah bertanya. Saya nggak pernah ditanya duitnya berapa gitu, nggak pernah ditanya. Tapi semua persoalan kita buka. Jadi misalnya pengeluaran ini untuk apa, terus karena ada yang kedua. Yang kedua itu adalah hubungan keluarga. Nah, ini nanti mungkin jangan sampai menjauh, kamu kemarin ngasih saudaramu ya, wah kamu kemarin, nah itu masalah nanti. Ya, itu harus terbuka. Sudah nggak ada, kelihatannya gampang tapi kadang-kadang susah. Nah, tadi yang masalah ketiga yang akan menurut saya itu akan abadi selamanya adalah soal cemburu-cemburuan. Itu nggak akan berhenti, jangan pernah berharap berhenti. Ya. Selain guyu. Ini itu nggak akan pernah berhenti. Jadi ya, terserah harus punya mekanisme untuk itu. Jadi itulah yang saya lakukan. Maka saya sebenarnya setelah sekian panjang gitu ya, itu mempelajari sebenarnya nggak ada yang namanya penghasilan itu yang berdiri sendiri. Karena saya meyakini bahwa orang bisa mendapat uang, bisa mendapat rezeki itu karena memang kreativitasnya yang tinggi, ya, termasuk kreativitas, hubungannya banyak, relasinya banyak, mau kerja keras. Tapi peran dari, ya gampangannya peran dari Tuhan lah gitu ya, peran dari
itu ada. Karena saya sangat sering mengalami. Jadi uang yang sudah kita harapkan sudah pasti, sudah meleset bisa. Tetapi apa yang tidak kita duga, ya tiba-tiba datang, itu bisa. Jadi sekali lagi, sepandai-pandainya orang, sehebat-hebat orang, faktor itu ada. Karena itu jangan lupa. Itu yang Cipol, minuman asli Pemalang, hilangkan dahagamu, rasakan kesegarannya. Ya, para penonton Bangsa TV, kita mungkin break sebentar. Ini lagi-lagi ada sesi mungkin buat jelasin foto-foto yang ada di sini, tapi juga buat ngasih tahu sekarang kita lagi ada di di studionya Pak Bambang Sadono. Jadi ini buat yang para penonton yang setia gitu ya, merhatiin. Jadi ruangannya mungkin seperti ini gitu. Jadi di belakang tuh ada green screen dan beberapa foto, dan di sini ada layarnya juga. Tapi ini kita akan bahas beberapa foto yang sudah disediakan ini di sini. Mungkin bisa ini yang saya paling tertarik itu yang nomor 3 itu, yang di tengah itu ya. ini. Iya. Jadi Bapak ini kan tahun dari mungkin 2000 sampai 2020-an itu kan masih sering pergi-pergi kemana-mana seperti itu ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Pak, itu waktu itu di mana Pak? Ini di negeri Belanda. Jadi ini di pinggir laut ini ya. Jadi Belanda itu kan banyak lahan-lahan yang menjorok ke laut gitu. Jadi ya mungkin dulu laut, tapi kemudian ini yang saya itu tahun 2017 di negeri Belanda. Waktu itu saya jadi anggota DPD RI. Jadi itu jalan-jalan sampai ke sana. Baik. Kalau yang sebelahnya Pak, itu kayaknya 2017 juga. Ini di Kanada ini di Niagara. Di Kanada. Ya. Waktu itu lagi ngapain ya? Ya, kamu usia berapa ya? Kamu sudah kuliah kali ya? Belum, 2017 masih 16 tahun. Oh, masih. Berarti masih SMA. Ya. Nah, kemudian sebenarnya saya mau cerita begini. Jadi setelah itu tadi ya, itu kan orang kalau sudah mempunyai uang, itu harus belajar mempunyai aset. Nah, itu pun Papa juga. Nah, ini yang kemudian saya kaitkan dengan momentum. Orang harus pandai-pandai membaca momentum. Ya. Walaupun kadang-kadang momentum itu tidak disadari. Ya. Jadi misalnya kan. Saya pernah ada berguru ya, teman saya mau ke rumahnya Pak Bambang. Ya mau nggak, silakan. Tapi saya bingung, rumahnya Pak Bambang yang di mana? Jadi dia menyindir gitu, artinya bahwa saya pindah dan sebagainya gitu. Nah, memang momentum itulah yang harus dibaca dengan baik, ditangkap dengan baik. Karena saya punya pelajaran itu. Jadi saya ketika tadi kenapa saya beli rumah itu ya, karena saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, saya harus itu. Nah, momentum itu ada kredit, ada dan sebagainya, sudah itu. Ya, kemudian kan pindah-pindah dan sebagainya, pernah bertugas di Jakarta, pernah dan sebagainya gitu. Nah, kemudian juga termasuk seperti di Blora kan juga punya rumah itu kan juga nggak sengaja. Artinya karena ada tanah-tanah keluarga yang sebenarnya diwaris, dibagi-bagi gitu. Nah, kemudian saya diminta untuk mengganti, dan luar biasanya semua itu dengan cara mencicil semua itu. Nah, akhirnya kan punya tanah. Nah, kemudian juga dulu di situ ada rumah ibu ya, tapi bapak ibu sudah tidak ada, maka saya bikin rumah lagi. Nah, itu tempat kalau kita
pas pulang kampung dan sebagainya. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Kadang-kadang ketika kita masih muda itu terpaksa. Jadi mungkin untuk usia-usia 30-an tahun gitu, saya sudah diminta untuk beli tanah. Nggak punya uang padahal. Jadi mbah saya itu, ini ada tanah mepet dengan lahan kita, dijual, ini kamu beli. Nah, ini berkahnya orang yang patuh kepada orang tua. Nah, ini jadi lawang kita rumah aja belum punya. Itu ya, waktu itu saya masih dikontrak masih di Sampangan, itu disuruh beli tanah, uang juga tidak punya, saya harus pinjam ke kantor, gitu. Tetapi karena kita jalankan itu aja, sekarang baru bisa merasakan iya ya. Kalau dulu nggak ada kayak gitu, saya nggak punya itu tanah yang sebelah yang dipakai untuk lapangan voli itu, nah itu kita belinya prosesnya kayak gitu. Ya. Iya, iya. Itu sebenarnya yang mau aku tanyain selanjutnya juga ya. Tadi kan bilang bahwa nyicil terus nggak punya uang tapi disuruh orang tua untuk beli tanah. Nah itu papa itu gimana sih kok bisa ya mungkin kasarnya kok berani untuk mungkin berhutang atau apa, karena kan sebagai anak muda zaman sekarang kan pasti jadi bagaimana papa dapat kesimpulan bahwa memang sekali-sekali ya kita untuk meminjam? Pertanyaan tuh bagus. Suatu saat saya pinjam uang. Nah, pinjam uangnya itu juga ke saudara itu yang namanya Kak Alek itu. Alek dulu jadi direksi lah sebuah perusahaan itu. Jadi saya pinjam. Istri saya, mama itu, jangan pinjam, jangan banyak-banyak. Nanti kalau khawatir gitu. Nah, saya bilang ini pinjam bukan untuk konsumsi, bukan kita pakai, bukan, tapi ini adalah untuk produksi. Jadi begini, saya pernah punya proyek di Jakarta yang membutuhkan harus ada modal dulu, karena misalnya itu kan proyek iklan besar sekali. Nah, kemudian kan harus kadang bayari dulu buat desain namanya ya apa itu kan tender gitu ya. Itu misalnya ada beberapa orang itu kan harus ada yang kalah, ada yang menang. Nah, yang kalah itu kan juga harus biar ya sudah kamu gitu. Jadi kita butuh uang dulu. Maka saya pinjam. Nah, ketika saya dikritik kayak begitu, saya tahu begini. Saya pinjam itu bukan untuk saya habiskan, tapi karena saya ini untuk modal. Maka jangan pernah meminjam kalau kamu tidak pernah tahu itu nanti akan dikembalikan dengan cara apa. Itu konsepnya di situ. Jangan sampai minjam tapi tidak pernah tahu cara mengembalikannya. Jadi kasarnya itu kalau kita pinjam kita sudah berpikir mungkin juga uangnya sekarang belum ada, tapi konsepnya sudah ada. Saya nanti akan gini nanti dapat uang. Ya. Mungkin sulit juga. Ya kita mengalami masa-masa sulit itu, seperti itu. Nah, kemudian itu tadi. Jadi jangan meminjam kalau kita tidak punya persiapan. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Kenapa orang harus berani? Saya ngomong sama mama sama saya, ya agak bercanda, agak menerangkan. Coba kamu bayangin, kita ini dapat apa dari orang tua? Kan nggak dapat apa-apa. Kita harus sendiri. Lah, kalau mau tumbuh itu pakai uangnya siapa? Ya kan harus pinjam. Tapi saya punya pengalaman pinjam itu mulai dari, saya ingat persis pinjaman pertama saya itu 5 juta di BNI Karangayu. Nah, kemudian kan nggak punya jaminan, pinjem sertifikatnya Om itu saya pinjem dulu, mulai sertifikat di rumah Blora juga pernah kayak itu. Terus kemudian pinjam lagi sertifikatnya Om. Saya pernah membeli rumah, akhirnya saya pakai kantor itu di dekat Rumah Sakit Karyadi itu rumahnya itu saya beli dengan uang rumah itu sendiri, ketika sertifikatnya saya jaminkan di bank. Coba bayangin, jadi beli rumah tapi pakai sertifikatnya itu sendiri,
itu. Nah jadi artinya begini, kenapa kita berani berhutang? Ya. Jadi dengan keyakinan bahwa dengan perhitungan bahwa ini nanti bisa dikembalikan. Gitu. Jadi enggak ngawur-ngawur juga, gitu. Tapi itu Pak, dari yang aku perhatikan seperti itu ya, maksudnya kan Papa kan mungkin nggak bisa dibilang nggak tanggung-tanggung gitu ya. Misal ada, waktu itu Papa pernah bilang ada event keluarga, atau mau bantu, atau ada pesan orang tua lah itu, maksudnya nggak tahu ya, mungkin Papa pernah pinjam untuk melunasi itu juga atau gimana, tapi itu Papa dapat prinsip atau sikap itu tuh apakah dari pengalaman bahwa itu hasilnya akan baik atau kenapa gitu loh? Ya itu tadi yang saya katakan. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu, apa sih bedanya Papa dengan teman-teman yang lain, dengan saudara-saudaranya sendiri yang lain kan sama tuh. Kita dilahirkan di tempat yang sama, dibesarkan dengan modal yang sama, dengan yang sama. Saya jadi wartawan mulai bersama-sama dengan teman-teman juga sama apa sebenarnya yang beda ya. Maka saya tadi meyakini bahwa ini yang juga semua harus diyakini itu bahwa semua yang kamu peroleh itu nggak bisa lepas ya. Yang saya sebut sebagai bagian supaya gampang keberuntungan itu hubungan kamu dengan dengan Allah lah gitu kira-kira. Itu nggak mungkin gitu loh. Nah jadi maka saya selalu punya keyakinan saya itu kalau bisa berbuat sesuatu, apalagi untuk orang-orang yang paling dekat, orang-orang di lingkungan makin gitu ya, itu harus kita kerjakan. Karena sebenarnya kita itu nggak saya ibarat tumbuhan. Tumbuhan itu kadang-kadang kita tanam jagung, itu jagung yang di sini dengan jagung yang di sana itu beda. Ini buahnya lebih gemuk, lebih gede, lebih rencana kurus, bijinya itu renggang-renggang itu bisa. Kenapa? Bedanya di lingkungannya ini pupuknya kuat. Jadi sama-sama tanaman itu beda. Kenapa? Ya kamu harus ngurusin ini, lingkungan ini harus baik-baiknya supaya tumbuhnya baik. Maka saya punya keyakinan semua orang yang luar biasa, apakah orang yang ditakdirkan kaya, apakah orang yang akhirnya menjadi orang yang punya posisi ya, punya kekuasaan, pasti itu orang-orang istimewa. Pasti dia berbuat. Saya kadang-kadang masih merumuskannya masih agak susah. Apakah itu karena dia sendiri atau karena keluarganya, karena doanya. Kalau saya punya suatu keyakinan yang saya yakini sangat kuat bahwa ibu saya ini pasti dulu prihatin untuk saya. Artinya dia dengan susahnya itu dia berdoa. Ya, dia mungkin melihat anaknya dia pengen ini dia nggak bisa kasih atau dia berdoa ya Allah ini mudah-mudahan anak saya ini besok gitu mungkin. Jadi itu yang jangan lupa. Maka kalau orang melawan ibunya itu saya paling nggak boleh itu yang jadi selalu rezeki itu ada hubungannya dengan itu. Oke ya, jadi mungkin itu ya mungkin ditutup dulu mungkin tadi karena banyak sekali perkataan-perkataan yang itu ya, maksudnya ilmu-ilmu yang bermanfaat banget. Tapi mungkin ini pertanyaannya agak santai. pindah sedikit karena ini mungkin agak teknis apa gimana. Apakah Papa sudah memiliki rencana untuk dana pensiun? Atau masih menjadi angan-angan aja, jadi kayaknya belum deh gitu. Gimana? Sebenarnya begini, saya itu kan sejak awal sudah menyiapkan diri untuk menjadi orang swasta. Karena saya nggak mau, saya pernah jadi pegawai negeri 3 tahun saya keluar. Kemudian saya ketika mahasiswa itu diberi kesempatan untuk mengambil beasiswa. Ya. Karena
saya pernah nomor 1 kuliah di Fakultas Hukum itu ya, tahun pertama dulu nggak semester, tapi tahun pertama itu saya nomor 1. Jadi tawaran beasiswa itu banyak, mau jadi dosen, kemudian jadi apa, BI. Banyak sekali teman-teman saya yang ranking setelah saya, itu pada, saya nggak mau. Ketika ditanya, enggak, saya nggak mau jadi pegawai negeri. Ya, kenapa? Saya pengen swasta. Kenapa swasta? Swasta itu kalau uangnya banyak, nggak ada yang bisa protes. Tapi kalau pegawai negeri bisa sedikit pasti dicurigai, ya ini pasti ya gitu. Nah saya nggak mau itu. Maka orang tua kan pada gelisah gini, kamu nanti nggak punya pensiun loh kalau nggak. Saya waktu itu berguru, saya nanti bikin pensiun saya sendiri. Nah, terus kemudian secara tidak sengaja saya jadi anggota DPR. Ya, jadi anggota DPR, DPD itu dapat pensiun. Jadi saya tidak sengaja, saya dapat pensiun ketika teman-teman lain tidak dapat pensiun, saya dapat pensiun. Nah, itu pensiun dalam arti itu. Tapi pensiun dalam arti itu pasti saya pasti kayak gitu. Tetapi karena saya ini masih senang bekerja, saya bekerja terus ya, pensiun saya kan belum saya manfaatkan itu. Jadi misalnya kayak aset-aset itu sampai sekarang kan belum saya apa-apain. Jadi masih saya putar aja. Jadi kasarannya kan nggak mau dijual kan masih jangan gitu. Nah itu kan sebenarnya pensiun juga. Saya juga nggak tahu salah satu pensiun itu kan saya tanam jati. Jadi menurut saya tanaman ini makin lama ya akan tambah sendiri nilainya gitu. Saya nggak tahu juga. Saya juga udah berpikir seandainya saya nggak bisa memanfaatkan juga nggak apa-apa. Kan ada anak cucu nanti yang mungkin bisa memanfaatkan. Oke, selanjutnya ini mungkin tentang mamah dikit ya. Jadi kan kalau yang saya perhatikan itu kan kadang-kadang mungkin mamah itu punya kesempatan untuk mendapatkan uang di tempat lain atau bagaimana. Kadang-kadang papa itu kayak lah nggak usah. Itu sebenarnya dibalik begini. Jadi saya punya prinsip yang pertama, karena seorang laki-laki itu harus menafkahi. Jadi harus tanggung jawab. Apakah istrinya nggak boleh bekerja? Boleh. Saya malah anjurkan kamu bekerja. Kenapa? Karena seorang perempuan itu selain menjadi seorang istri, harus menjadi seorang ibu, juga harus menjadi dirinya sendiri. Kan kasihan kalau dia tidak punya identitas, nggak punya jati diri, nggak punya kebanggaan. Maka saya anjurkan, mama. Tapi jangan lupa itu bukan untuk mencari nafkah. Maka saya nggak pernah tahu uangnya mama, gajinya mama itu saya nggak pernah tanya, nggak tahu, karena saya harus bertanggung jawab. Itu jadi itu prinsipnya. Nah perkara bisa dapat duit ya nggak apa-apa, tapi bukan dia yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada masalah tetap saya yang harus bertanggung jawab. Oke. Ya. Terus kalau dari kakak-kakak ini dari keluarganya papa nih, dari Mbak Lintang, Mbak Mesti, Mbak Tia itu. Menurut Papa dari yang sudah dilihat yang paling jago mengatur ekonomi keluarga sejauh ini siapa? Bukan dari banyaknya tapi ngatur. Jadi itu susah karena tadi ekonomi keluarga itu selalu kemana kita akan mengarahkan. Tapi memang masing-masing itu harus berprinsip dari kondisinya sendiri. Tadi kenapa saya begini? Karena saya orang swasta. Orang swasta itu hasilnya nggak dibatasi sebulan dapat berapa. Dia mau berapapun ya terserah. Kalau dia memang bisa dan ada kesempatan dia bisa boleh. Tapi misalnya kayak Mbak Lintang. Mbak Lintang kan pegawai negeri. Nah, dia juga harus hati-hati gitu. Pegawai negeri walaupun dia kreatif misalnya banyak ini itu, tapi kan dapatnya juga tetap aja itu. Nah, agak beda dengan Mbak Mesti. Mbak Mesti memang suaminya kan juga pegawai negeri, jadi penghasilannya tetap. Nah, yang tidak stabil ini penghasilannya Mbak Mesti. Nah, itu dia juga boleh akrobat lah. Dia mau seperti apa, mau nggak apa-apa.
agak longgar sedikit. Cuma saya yang ingin mengingatkan itu semangat investasi itu. Seperti yang Papa lakukan. Papa beli tanah itu mulai dari gajinya kecil. Jadi dulu cuma melaksanakan perintah. Misalnya saya pernah diperintah tadi Mbah tadi ya, pernah diperintah oleh ibunya Papa juga. Itu ada tanah sebelah itu mau dijual. Karena ternyata kalau saya beli dia bangga gitu loh. Walaupun ya nggak mau diapain, nggak bisa dimanfaatkan. Nah, jadi saya nanti pelan-pelan juga akan mengajari Mbak Mesti ini untuk investasi. Itu. Nah, kemudian yang nggak terduga ini kan Mbak Tia yang tiba-tiba jadi dokter ya, kemudian susah hidupnya. Nah, itu kayak apa ya? Kayak jalan tol aja sudah. Kalau sudah sampai tinggal mungut aja. Nah, tapi hasilnya itu kan berbanding dengan apa? Mobil yang lewat berapa gitu. Jadi kan pasiennya berapa gitu. Ya sudah itu jalannya. Dia saya juga sudah menyarankan ya masing-masing cobalah menggunakan pendekatan hitung-hitungan. Yang prinsip-prinsip yang pertama prinsip amal itu jangan lupa walaupun hasilmu banyak tapi banyak itu. Nah, kemudian juga harus hati-hati, harus investasi di dalam keuangan itu kadang-kadang ada uang-uang yang agak agak nggak jelas lah kalau bahasanya Pak Soleh itu syubhat ya. Nah, itu ada juga yang kayak gitu-gitu, itu harus hati-hati. Gitu. Jadi, tapi masing-masing memang punya anunya sendiri. Nah, yang menarik dari Mama itu, Mama selalu cita-citanya pengen begini. Kita kan punya saudara banyak, ya. Mama saudaranya banyak. Saya juga tidak terlalu banyak, tapi ya tidak sedikit, gitu kan. Kalau bisa anak-anak itu jangan level kesejahteraannya itu jangan berbeda jauh. Karena mesake kalau bedanya itu jauh. Tapi saya juga bilang nggak bisa. Semua orang punya anunya sendiri-sendiri. Jadi nggak. Ya kalau bisa jangan jauh. Yang penting saling membantu. Udah itu aja. Kalau itu bisa terjadi nggak apa-apa. Nah, sekarang nanti nggak tahu pelajaran ini kamu bisa menyerapnya seperti apa. Terserah. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak, simpel aja. Kalau Bapak bisa menyimpulkan sekalian mungkin kata-kata penutup juga. Kunci untuk membangun ekonomi pas berkeluarga itu apa yang pertama? Dasar-dasarnya. Ya, saya punya prinsip bahwa mendidik itu mendewasakan. Ya, jadi maka agak beda konsep saya dengan konsepnya Mama. Mama itu kan konsepnya melindungi. Kalau melindungi itu anaknya susah sedikit, ada masalah sedikit dia bingung. Kalau saya enggak, saya konsepnya mendewasakan. Jadi kalau melihat anak saya susah, saya itu senang. Jadi misalnya mengalami bingung, saya senang kenapa? Dia kan belajar dengan kesulitan-kesulitan itu. Berarti seneng wae. Nanti kan dia cari cara sendiri. Nek wis ora iso kita bantu. Tapi sepanjang masih itu latihan. Makanya saya melihat Mbak Mesti ini udah mulai susah saya biarkan aja. Jadi itu caranya membangun. Maka saya juga nggak ingin bahwa stres gitu. Stres itu misalnya bingung kok santai aja, nggak apa-apa. Nanti pekerjaan itu datang sendiri. Ya, jadi yang penting kamu kreatif terus, mengembangkan apa yang kamu bisa, terus jangan lupa ini kan nggak bisa, namanya rezeki itu kan nggak pernah diantar, tapi kita harus menyongsong komunikasi dengan siapa, menebak-nebak ini jalan rezeki saya di mana, nanti dapat dari itu menebak-nebak. Walaupun Tuhan juga punya prerogatif untuk menyalurkan itu tidak sesuai yang kamu harapkan, tiba-tiba kamu harus sendiri. Nah, ini yang termasuk apa yang terjadi pada Papa gitu ya. Saya juga tidak bisa bayangkan seandainya tidak ada teknologi digital ini, itu setelah Papa nggak aktif di politik itu mau ngapain coba? Ya, susah loh. Tapi ini justru saya merasa senang karena saya masih bisa melanjutkan passion saya, yaitu yang saya geluti sejak muda, yaitu jurnalistik.
tapi sekaligus memanfaatkan media baru, yaitu media digital ini. Dan saya senang bekerja kayak begini. Nah, apalagi di balik itu ada uangnya kan gitu. Jadi itu dan itu formula kita ciptakan sendiri, dan mungkin belum ada yang lain ya. Jadi, ya pasti nanti itu akan ada yang meniru, nggak apa-apa, silakan aja ditiru. Dan saya juga sering dulu, saya pernah salah satu misalnya ketika buku saya kasih iklan, orang pada, loh buku kok dikasih iklan? Ya saya jawabnya, memangnya dilarang? Kan nggak ada dilarang, ya terserah orang yang pasang iklan mau. Ya, coba buku-buku saya kan pakai iklan semua, ya kan nggak ada masalah. Itu kan meringankan pembaca juga kan, kalau bukunya bisa dijual lebih murah karena saya dapat iklan gitu. Nah ini jadi apa kesimpulannya? Nomor satu, kreatif. Itu harus kreatif. Setiap hari harus berpikir. Ini Pak Soleh sudah saya ajari, mungkin tahu pagi-pagi saya sudah mikir, oh ini yang harus dikerjakan, ini dikerjakan. Itu terus setelah kreatif kerja keras, setelah kerja keras berdoa. Udah itu aja, berharap itu, minta restu lingkungan, berbaik-baik dengan ini semua, mudah-mudahan jalan itu akan dapat. Oke, makasih Pak. Banyak sekali tadi ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Moga-moga bermanfaat juga bagi para penonton di rumah. Mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Lihat video-video lainnya di channel Bangsa TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lihat episode-episode Sadono dan Sadono yang lainnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono dengan Pak Bambang Sadono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Bangsa TV.